PRISM. PRISM Indonesia, combining remote sensing and vulnerability data for risk and impact. Please let me now invite our next presenter from WFP. The floor is yours. Sendiri saja? Baik. Tepuk tangan dulu untuk kawan dari WFP. Selamat siang semuanya. Nama saya Ilham dari Program Indonesia. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Komersialisasi Indonesia untuk kesempatan hari ini. Jika saya mempersiapkan sedikit yang dilakukan oleh program dalam mengembangkan PRISM platform. Jadi PRISM singkatan dari platform Impact and Simulation Monitoring dikembangkan oleh WFP Indonesia di tahun 2015 untuk memonitor kekeringan dan juga hijau, dan setahun itu sudah diadopsi oleh kantor staf presiden selama 3 tahun sampai 2018 memonitor event kekeringan dan juga pertahanan pangan di Papua. Di 2017, PRISM menggunakan WFP Innovation Challenge sebagai Innovation Accelerator, dan tahun 2018 diadopsi oleh BMKG untuk sebagai sistem di bagian di tahun 2020 bersama UNICEF, mengembangkan sistem SIMBA, dan di 2021 untuk di 2021 PRISM sudah dikoneksi dengan sistem SIMBA untuk provide information untuk masyarakat. Tahun 2022 kami juga sudah berkolaborasi dengan Bapenas, Direktorat Agriculture, Pangan dan Pertanian, Direktorat Pangan untuk mempresentasikan sebuah evidence-based analysis untuk memonitor climate hazard antara pangan. Lanjut. Di Bapenas sendiri, PRISM sudah diadopsi untuk menyediakan evidence-based analysis untuk memonitor climate hazard security, dan juga mengoperasikan sistem informasi yang bisa digunakan untuk kebijakan dan juga untuk pembiayaan. Di BMKG sendiri, PRISM sudah digunakan sebagai complementary data analysis untuk klimat, dan juga sudah digunakan sebagai data di warning system yang berbeda. Ya, lanjut. Jadi sebenarnya apa itu PRISM? Jadi di PRISM itu kita menggabungkan antara data-data remote sensing untuk memaparkan di mana terjadi bencana banjir dan juga bencana kekeringan, dan bisa dilihat di mana terpaparnya dan juga di mana area yang rentan. Jadi di platform Impact and Simulation Monitoring ini bisa mengintegrasikan data-data geospasial yang mencakup kekeringan dan juga banjir, dan digabungkan dengan data di sosioekonomik, data sosioekonomik kekeringan, untuk menginformasi di mana ada bantuan adaptif sosial program dan juga untuk diarahkan verifikasi pada sebelum bencana. PRISM sebenarnya mempermudah pengguna umum untuk menjangkau, untuk mengakses data-data remote sensing, di mana data tersebut bisa digunakan sebagai analisis kebencanaan, dan juga kita bisa melihat di mana daerah yang terpapar, dan juga untuk mengidentifikasi di mana populasi yang rentan. Oke, lanjut. Jadi begini untuk
platform forest monitoring. Yang bapak-bapak dari lihat di samping adalah bagaimana Prism mendeteksi hari tanpa hujan untuk identifikasi kekeringan. Jadi di daerah yang merah itu semakin banyak hari tanpa hujan, warnanya kan menjadi semakin gelap, dan itu bisa jadi sebuah menyediakan info di mana daerah yang terpapar kekeringan panjang atau very long atau ekstrem. Jadi data-data yang ada di sini pun sebenarnya bisa diekspor untuk digunakan di reporting di Excel atau dalam bentuk CSV atau dalam bentuk sebagai data dan data ini interaktif seperti yang digunakan di Google Map dan juga jadi bisa dilihat juga di mana ada informasi misalnya di tahun 2021, 2022 di bulan apa dan tanggal berapa. Setiap ada data baru bisa mengkoleksi data dari NASA dianalisis di GeoServer dan kemudian hasilnya langsung ditampilkan. Jadi mengurangi technical barrier untuk orang-orang yang kesulitan untuk mengakses data dan hanya untuk mengakses informasi terus sudah ada di Prism. Next. Jadi bagaimana caranya kita mengoperasikan Prism? Sebenarnya cukup mudah. Jadi di bagian atas ada hazard termasuk untuk consecutive dry days, jumlah hari tanpa hujan, dan kita juga bisa melihat di mana populasi yang terdapat kekeringan. Jadi begitu diklik, ya, dan nanti bisa dilihat ada 11.382 orang yang terpapar kekeringan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan data ini juga tidak cuma data dengan kekeringan, jadi bisa ada juga data akumulasi curah hujan dan juga curah hujan anomali. Oke, lanjut. Jadi bagaimana sebenarnya Prism bekerja? Jadi di Prism ada 3 komponen data yang utama. Yang pertama adalah data remote sensing untuk memonitor iklim dan vegetasi sebagai proxy, dan ada banjir dan kekeringan. Dan kedua, kita juga mengkombinasikan dengan data nasional sosioekonomik data berasal dari BPS dan juga Sismas, termasuk ada data-data kemiskinan, data pengangguran, dan juga data-data undernourishment di bawah. Dan juga ada beberapa data yang sudah tersedia secara umum seperti data populasi dan juga data di mana ada tanaman atau dalam hal ini ada sawah. Dan dari ketiga data ini digabungkan dan dianalisis oleh Prism untuk mengestimasi ada jumlah populasi yang terdampak dan juga di mana jumlah sawah yang terdampak oleh kekeringan. Untuk saat ini masih kekeringan, tapi kita masih ada sedikit lanjut untuk ke disaster atau extreme. Dan dari sini juga masih ada development selanjutnya untuk menggabungkan ada batas climate thresholds untuk adaptive social protection. Dan informasi ini juga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, lanjut. Ini contoh dari bagaimana bisa mengolah data untuk kekeringan yang ditampilkan oleh jumlah hari tanpa hujan. Jadi misalnya kurang dari 5 hari itu berarti very short drought, sampai lebih dari 60 hari itu dikategorikan sebagai kekeringan ekstrem. Jadi data-data yang di sini ada 2, yang di bagian atas adalah populasi yang terdampak kekeringan, dan yang di bawah adalah populasi jumlah hektar sawah yang terdampak oleh kekeringan. Oke, lanjut. Selain kekeringan, Prism juga sudah mengintegrasikan data untuk extreme rainfall untuk monitoring dan juga perakiraan ke depan selama 5 hari ke depan dan juga selama 5 hari terakhir.
Jadi di sebelah kiri atas kita bisa lihat ada extreme rainfall 5 hari terakhir, di mana ada lokasi yang bisa diidentifikasi dan ada forecast untuk 5 hari ke depan untuk mengantisipasi kalau di situ daerah tersebut ada banjir, rekan-rekan dari BNPB atau Kementerian bisa siap-siaga dan mengambil keputusan dan bantuan misalkan daerah tersebut. Yang di sebelah kanan itu adalah curah hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir. Jadi selama 5 hari kebelakang dan juga forecast 5 hari ke depan kita disediakan dulu. Dan untuk extreme rainfall trigger flood, curah hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir, ada beberapa data yang digunakan. Jadi seperti kita menganalisa data-data dari historis selama 20 tahun untuk mengestimasi di mana ada likelihood seberapa sering curah hujan yang mengakibatkan banjir terjadi di daerah tersebut. Jadi ada di bawah 60%, di moderate, dan ini digabungkan dengan data dari extreme rainfall yang sudah diproduksi sebelumnya. Dari dua data tersebut bisa dibuat matriks untuk impact analisis dari bencana tersebut. Jadi dari 1 sampai 10. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya dari PRISM ini kita sedang berkolaborasi menguatkan kolaborasi dengan agensi dari pemerintah yang sudah ada sekarang dari BMKG, SOS, dan juga Bappenas. Dan selanjutnya juga masih improve untuk metodologi untuk hazard analysis dan juga ada ambang batas bencana iklim untuk monitoring dan analisis. Dan selanjutnya mungkin bekerjasama dengan BMKG untuk mendukung impact based forecasting dari sistem pembangunan BMKG Signature untuk antisipasi lebih lanjut. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bertemu lagi. Kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih Gilang, menarik sekali loh. Hari ini tuh tadi kita mengingatkan, tadi kita dengerin BMKG dengan Spartan loh. Untuk ini juga kan, kebakaran hutan dan lahan. Lalu ini juga untuk kekeringan, ya kan? Jadi ada yang inspire juga tuh. Saya jadi kepikiran, mungkin kita perlu diskusi lanjutan untuk melihat bagaimana kemudian tiga ini bisa saling berkolaborasi. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Ini Ibu BMKG-nya ngeliatin saya. Ya, betul. Kami selalu terbuka. Jadi untuk kolaborasi, saya harap juga dari teman-teman WFP juga BRISM juga dibuat sebagai open source teknologi. Jadi untuk kolaborasi nanti juga kami bersama dengan Iya Bu, biar jadi nyatu gotong royongnya gitu ya. Ya Bu ya. Kawan-kawan yang lain kalau masih ada pertanyaan silahkan, kita masih punya waktu 15 menit di sesi ini, silahkan. Masa saya tanya? Pak Iwan silahkan. Ini dulu deh, ini. Oke, terima kasih Mas Gilang atas presentasinya sangat menarik sekali. Mungkin pertanyaan dari saya karena di sini juga memberikan informasi terkait kekeringan ya. Yang ingin saya tanyakan tuh kekeringan yang ditampilkan di PRISM ini kekeringan seperti apa kan? Kalau kekeringan itu ada yang saya tahu ada 4. Yang pertama kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan hidrologis, dan kekeringan sosial ekonomi. Mungkin kekeringan mana yang coba dilihat dari PRISM ini? Jadi kalau dari PRISM mungkin bisa ada slide yang ada animasinya. Kayak di sini. Jadi untuk di PRISM sendiri kita sudah ada agricultural drought. Jadi data dari indeks vegetasi dan juga temperatur. Jadi kekeringan pertanian.
prediksi. Dan juga ada kekeringan yang berdasarkan jumlah hari tanpa hujan. Jadi kalau kekeringan yang lain itu mungkin sesuai kebutuhan, tapi dari kemarin juga pas itu ada beberapa tambahan. Dan di Prism ada nggak misalnya data tentang laut, kalau misalnya ada feedback dari lain juga, terima kasih untuk feedbacknya, nanti mungkin kita bisa follow up lebih lanjut nanti. Terima kasih. Baik, silakan. Makasih Mas. Sebenarnya pertanyaannya kedepannya Prism mau seperti apa gitu? Setelah ada capaian seperti ini, pengembangannya mau seperti apa? Apakah memang jika memang karena bencana kan konteksnya lokal gitu ya? Ketika suatu daerah mengalami mengalami hari tanpa hujan di satu daerah, itu kerentanannya berbeda dengan kerentanan di daerah lain gitu. Nah, termasuk kapasitasnya juga. Nah, apakah akan mau sedetail itu gitu? Ada pilot project di beberapa wilayah gitu ya. Dan kemudian dikembangkan lebih jauh lagi. Dan yang kedua ya itu balik apakah memang akan lebih ke arah multi hazard, itu salah satu pertimbangan untuk kedepannya juga. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk multi hazard saat ini mungkin ada tambahan selain banjir dan kekeringan itu ke arah prediksi longsor. Jadi karena kita sudah ada metodologi untuk master rainfall dan longsor juga sebenarnya 90% itu disebabkan oleh curah hujan ekstrim. Dan metodenya tadi dikembangkan oleh BMKG dan juga teman-teman yang lain untuk diadopsi di dalam Prism. Jadi untuk Prism sendiri sebenarnya data-data yang ada di sini harapannya sih bisa digunakan oleh teman-teman yang lainnya untuk mengantisipasi di mana ada banjir atau ada kekeringan, dan juga bisa digunakan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan dan juga kebijakan. Jadi untuk kerjasama dengan pemerintah, kami berharap sekali kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti BPD, BMKG, Kemensos, karena semua agensi ini dalam biara itu saling berhubungan dengan kami dari BFD juga. Kalau bisa mensupport, bisa nanti kami akan support untuk data spasial yang bisa disediakan. Baik, tampaknya ada pertanyaan lagi, silakan Bu. Yang pertama itu petanya itu skalanya besar atau sampai skalanya berapa? Karena misalnya peta-peta untuk kekeringan itu kan bahkan sampai luasan lahannya yang paling kecil ya, yang padahal data-data peta sekarang kita kan 50.000 atau 25.000, jadi nggak bisa dipakai. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah NGO juga bisa mengakses? Kemudian free atau berbayar, karena hampir semua peta-peta itu kadang-kadang kita harus berbayar gitu ya. Sementara kegiatan-kegiatan kita kan banyak volunteer-nya misalnya. Jadi itu yang kedua. Terus yang terakhir misalnya ya, bisa nggak di-overlayerkan dengan misalnya dengan INBI dan sebagainya, sehingga memaksimalkan resiko itu. Ya, terima kasih pertanyaan Bu. Jadi untuk resolusi peta sebenarnya tergantung dari data satelit yang digunakan. Jadi untuk analisis kerentanan populasi yang terdampak oleh kekeringan, di sini kita menggunakan data dari IMAP dan juga data populasi dari Landscan. Jadi per pixel itu 1 kali 1 kilometer. Jadi sebenarnya itu lumayan besar, tapi karena ketersediaan datanya juga datanya harian, jadi untuk memprediksi sebenarnya sudah cukup sih. Tapi untuk Prism sendiri itu bisa diakses di prism.ofp.or.id, bisa di sini di halaman terakhir. Terima kasih. Atas ya. Itu nggak kelihatan kursi. Jadi prism.ofp.or.id itu bisa dicek di mobile atau bisa dicek di laptop, di monitor, dan semua bisa mengakses data-data ini secara free dan gratis.
Ya, untuk seluruh provinsi dengan batas terkecil di kabupaten distrik. Ya. Baik, masih ada kawan-kawan peserta yang mungkin ingin bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya. Kita itu jadi rawan pangan tahun 2025 enggak sih? Semoga tidak. Semoga tidak. Apakah kemudian Prism Indonesia juga bisa kemudian menjadi bagian dari early warning system untuk kerawanan pangan? Ya betul. Jadi untuk kerawanan pangan sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh workshop program dan juga BKP untuk peta FSBA tahun 2015 dan sekarang sudah berubah nama jadi Badan Nasional. Jadi programnya sebenarnya sudah dikembangkan untuk data kerentanan pangan dan Prism juga sebagai support untuk analisis data di kerentanan pangan tersebut. Jadi harapannya dengan ketersediaan data yang sedemikian banyak, kerentanan pangan 2025 sudah bisa diminimalisir. Terima kasih. Sekali lagi mungkin kalau masih ada yang mau bertanya. Yang ada di sini sudah tahu bedanya forecasting dengan forecasting berbasis dampak belum? Sudah tahu semua ya? Belum di belakang. Ya, Mas tolong diulang. Oke, jadi untuk forecasting sebenarnya kalau dari bagaimana sih cuaca ke depan atau misalnya curah hujan sekarang ke depan bulan depan berapa kering atau misalnya basah. Tapi kalau impact based forecasting, jadi dari cuaca tersebut impactnya misalnya ke populasi itu bagaimana. Jadi misalnya berapa jumlah orang yang kena banjir atau misalnya terkena dampak kekeringan dan juga bisa misalnya berapa luas lahan sawah yang gagal panen terdampak itu disebut dengan impact based forecasting. Jadi ada dua. Kalau untuk forecast hanya untuk di data dan impact untuk data yang berkaitan dengan kerentanan seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi forecasting yang baru berbasis dampak, dari situ kawan-kawan tidak hanya mendapatkan informasi bahwa besok mau suhunya sekian misalnya atau hujan curah tinggi, tetapi juga ada informasi tentang dampaknya akan seperti apa sehingga kawan-kawan bisa melakukan antisipasi lebih baik. Baik, dari kawan BMP sudah cukup. Ada yang mau disampaikan terakhir untuk closing? Silakan. Iya, terima kasih untuk Rumah Resiliensi Indonesia untuk kesempatan ini dan juga untuk partner dari kantor staf Presiden, BMKG, Bappenas, Kemensos, dan juga untuk UNICEF, OCHA, UNDP, dan juga donor untuk join SDG. Please give us a round of applause to our esteemed speaker, WFP. Mau foto dulu mas? Ada yang bantu foto nggak? Sudah. Baik, terima kasih.